Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi perkenalkan nama saya Bu Santi bersama rekan saya Pak Lin selaku kelompok 3 akan melakukan sesi coaching pada pagi hari ini, yaitu saya sendiri sebagai coachee dan rekan saya Pak Lin sebagai coach. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Lin selaku coach. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Santi. Sekarang kita mulai saja ya. Nah, selamat pagi Bu Santi, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Lin, masih bersemangat Pak Lin? Ya, tetap masih bersemangat. Uh, Kira-kira untuk rencana pertemuan kita kali ini, Ibu mau membahas apa ya kira-kira? Saya sendiri sih sebenarnya ada permasalahan yang masih sampai saat ini masih saya rasakan Pak Nge di sekolah mengenai siswa. Terlebih lagi saya sendiri selaku guru BK, permasalahan yang mestinya sudah tidak terjadi sampai hari ini masih saya rasakan, yaitu kami di sekolah terdiri dari 10 kompetensi keahlian Bapak. Untuk kelas 10 sendiri, fase E, terdiri dari 800 siswa. Jadi terdapat memang beberapa, lumayan. Terdapat beberapa siswa yang sampai saat ini masih ada yang ingin pindah jurusan, Bapak. Oh, seperti itu. Nah, berarti kira-kira nih untuk tujuan pertemuan kali ini kita ada ukuran keberhasilannya ya. Jadi kira-kira apa nih yang mau Ibu nanti jadikan tolak ukur untuk pertemuan kita kali ini? Tolak ukur saya tentunya ingin membantu siswa gitu. Jadi menjadi mediator antara siswa dengan orang tua, karena perbedaan pandangan gitu, perbedaan pilihan jurusannya. Jadi ada intervensi orang tua di sini juga. Barangkali ada tantangan ya yang ingin Ibu selesaikan gitu ya? Tantangan tentu ada Pak Lin. Jadi ini tuh memang setiap tahun rutin terjadi, namun jumlahnya mungkin yang berbeda. Khusus tahun ini entah kenapa jumlah siswa yang memang ingin pindah dari jurusan, misalkan dari jurusan TBSM yang masih favorit teknik bisnis dan sepeda motor, mereka itu ingin lari ke sana gitu. Beberapa siswa itu dari jurusan yang memang dari jurusan bangunan, BKP, ingin minat ke sana. Tantangannya tentu ingin menjembatani, karena juga ada laporan dari orang tua, tidak hanya dari siswa yang menyampaikan, tapi dari orang tua juga demikian. Jadi ingin menjadi mediator begitu dari orang tua dan siswa, seperti apa sih gitu jalan keputusan akhir yang akan diambil oleh mereka. Nah, berarti yang akan Ibu harapkan nantinya ini untuk pertemuan kita kali ini apa kira-kira? Ada menemukan jalan untuk siswa, memberikan pemahaman bahwa karena yang menjadi dasar mereka ingin pindah jurusan kan ke favorit itu merasa saya nggak bisa nih di jurusan A gitu, ingin pindah ke jurusan B, kali aja mungkin lebih baik karena merasa kurang di jurusan A. Jadi ingin memberikan pemahaman sebenarnya kepada mereka bahwa jurusan yang memang mereka pilih sebelumnya itu di satu kelas itu memang semua memiliki pemahaman yang sama dengan dia gitu, jadi tidak usah takut untuk mau lompat ke jurusan B lagi gitu, mengira bahwa itu di sana lebih gampang gitu, merubah mindset anak-anak gitu. Ya, ini berarti kan targetnya ini sangat penting sekali Bu ya. Kira-kira pentingnya target ini bagi Ibu nantinya seperti apa sih? Artinya begini ya Bu ya. Jika Ibu sudah dapat meraih apa yang akan Ibu cita-citakan nanti, kira-kira kedepannya itu Ibunya maunya seperti gimana? Seperti apa gitu? Jadi ketika di awal mungkin yang ingin saya lakukan sebenarnya untuk merubah mindset mereka agar tidak loncat-loncat ke jurusan yang lain, mengingat tahun ini lumayan banyak yang ingin loncat, bahkan orang tuanya juga mungkin diceritakan oleh anaknya, pingin anak saya mau jurusan yang favorit deh, lebih gampang di sana gitu pola pikirnya. Bangunan tuh dikira udah
aduh susah gitu. Jadi Oke. ketika MPLS mungkin, Heeh. kami di BK diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan masing-masing program keahlian dan kepala bengkel untuk melakukan sosialisasi gitu, untuk memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa ketika mereka masuk di jurusan apapun di sekolah ini, mereka sama-sama tidak memiliki pengetahuan gitu tentang jurusan Iya, itu. iya. Karena di SMP tentu tidak ada SMP jurusan untuk di Iya, Kota benar, Singapura, benar, Jawa betul. Pak Lin, khususnya di Heeh, Bali gitu. Jadi mereka heeh. memang nol sama-sama tidak punya Heeh. pemahaman. Jadi Pak Yanda nanti mengira bahwa ketika di jurusan bangunan mau lompat ke jurusan TBSM yang favorit yang dikiranya lebih gampang, namun ternyata akan memiliki hambatan yang sama seperti itu. Nah, itu ya berarti targetnya seperti itu. Nah, ini kemungkinan ketika Ibu tidak tidak dapat meraih yang apa yang seperti Bapak yang seperti Ibu harapkan, kira-kira apa reaksi Ibu gitu? Yang pertama sih sudah berusaha menjelaskan kepada anak-anak secara personal, terutama sasarannya kan memang ke yang ada ingin lompat ke jurusan yang lain, berpindah gitu. Sudah sempat memberikan pemahaman, memberikan gambaran, namun anak itu tetap bilang, ih lebih enak di sana Bu, gitu. Bisa modif-modif motor gitu. Padahal ya nggak tahu tuh di sana tuh juga belajar perhitungan. Tempat saya juga kasih gambaran bahwa untuk jurusan teknik ada 10 jurusan di sekolah ini memang semua perlu pembelajaran matematika gitu. Tidak hanya sekedar modif motor kemudian nggak ada hitungan gitu. Udah sempat menjelaskan kepada anak-anak. Nah, kira-kira dalam menyampaikan apa namanya pemahaman-pemahaman tentang jurusan itu, ada nggak hambatan-hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk istilahnya menceritakan lah atau memaparkan tentang jurusan-jurusan tersebut sehingga anak-anak itu jadinya mengerti dan paham tentang jurusan. Kira-kira ada hambatannya? Tentu ada hambatan. Saya baru ingat nih ternyata Ya. bahwa ketika memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai jurusan-jurusan yang ada di STM, mungkin saya kurang detail ngasih informasi, gitu. Jadi mereka itu belum tahu secara dalam gitu tentang jurusan yang memang ada di STM yang memang dia sudah pilih, yang kemudian yang dia akan lompati, akan pindah itu. Mungkin pemaparan saya sendiri mungkin kurang meyakinkan begitu ke anak-anak karena minimnya pengetahuan, tidak sedalam guru-guru di bengkel, mungkin seperti Ya. itu kalau saya. Nah, ketika Ibu sudah mengetahui seperti apa tantangan dan hambatannya, nah kira-kira ada nggak jalan lain agar Ibu itu bisa istilahnya lebih bisalah menceritakan tentang pemahaman-pemahaman tersebut terhadap anak-anak didik kita? Iya, pikiran saya sih mungkin harus ini ya Pak ya, karena saya merasa memang sudah mencoba untuk memberikan pemahaman ke anak-anak sekemampuan saya, tapi namun tidak sedetail mungkin yang mereka harapkan. Jadi masih mindset mereka masih sama, ya udah saya pengen lompat ke jurusan B gitu misalkan, yang sampai saat ini. Mungkin saya harus yang saya lakukan mungkin berkolaborasi dengan guru di bengkel di jurusan tersebut. Contohnya yang kayak tadi saya bilang ada kasus dari jurusan bangunan ke jurusan TBSM memang tidak serumpun gitu dan juga tidak serumpun memang jauh sekali dari segi ininya pembelajarannya. Mungkin saya akan berkolaborasi karena saya sendiri sudah tidak bisa gitu memberikan pemahaman kepada siswa tersebut, berkolaborasi dengan guru bengkel, baik itu kaprolinya, kepala jurusan, kepala program keahlian, kepala bengkel, serta guru di sana, bagaimana meminta informasi dulu deh kepada bengkel itu mengenai apa yang dipelajari, kemudian ke depan ketika sudah tamat mereka akan bekerja di mana, tentu karena SMK kan siap kerja seperti itu. Mungkin dengan informasi-informasi itu atau mungkin ngajak langsung ke bengkel tersebut untuk bertemu dengan kepala program keahlian maupun guru di sana mungkin akan lebih meyakinkan siswa, mungkin seperti itu Pak Lim.
Berarti jika kita sekarang lihat skala nih, skala mungkin kalau Ibu bisa menilai Ibu secara pribadi, eh, tempat Ibu sekarang untuk memberikan apa misalnya penjelasan ke anak-anak itu kira-kira kalau saya berikan tantangan angka nih dari 1 sampai 10 gitu misalnya, kira-kira Ibu ada di mana? Di angka berapa gitu? Kalau sampai saat ini sih saya merasa sudah berada di angka 7 sih Pak, kalau saya. Iya, di angka Ya, 7 berarti ya lumayan ya. ya. Sudah di atas 50% berarti Bu ya. Iya, karena apa ya, karena tentu saya jadi guru di sini sudah sekitar 8 tahun, minimal kan saya tahulah seperti apa pembelajaran di masing-masing kompetensi keahlian seperti itu. Namun nampaknya dari siswa sendiri yang mindset-nya belum terbuka, memang perlu harus diberikan pemahaman yang lebih nampaknya kepada siswa itu gitu. Tapi sekarang masih enggak anak-anaknya itu pengen pindah jurusan? Ini kan sudah berjalan waktu pembelajarannya kurang lebih berapa bulan ya? Sudah hampir-hampir Satu akhir semester. semester sih ya. Masih ada berarti ya? Masih ada 1-2 yang memang ngotot gitu kalau dari segi nilai kita lihat juga. Karena memang kan ada pengukurannya itu nilai-nilai rapot dia diterima di jurusan apa, dan juga kebetulan setelah kita telusuri saat penerimaan siswa baru, anak itu memang milihnya di jurusan bangunan gitu, tidak di jurusan yang sekarang dia lompati, tapi memang dari keinginan anak itu sendiri ngerasa apa ya, ngerasa itu dengan pindah jurusan itu lebih gampang sih gitu mindsetnya. Mungkin Ya. saya akan melakukan yang saya tadi bilang bahwa meminta informasi ke kepala bengkel, kepala program keahlian, dan serta mengajak anak itu ke 2 jurusan itu, ke bengkel bangunan yang memang itu kan sistem blok Pak, 3 bulan baru anak-anak belajar itu baru dari minggu lalu untuk di blok bengkel, jadi kayaknya udah takut dia gitu. Iya. Oh iya, lo langsung ajak nih, langsung ke alat-alatnya deh, ini harus diperkenalkan nampaknya dengan detail gitu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang kan ini masih ada beberapa anak ibu yang memang pengen pindah jurusan kan begitu intinya Bu ya. Jadi yang harus ibu lakukan, nah bagaimana cara ibu nanti melakukan biar anak ini memang mau dia teguh pendiriannya pada jurusan yang sudah didapatkan sekarang gitu. Tentu yang pertama itu lakukan sisi konseling dengan siswa agar mengetahui permasalahannya di mana. Kemudian mengundang orang tua siswa, jadi agar orang tua juga tahu bagaimana perkembangan belajar si anak. Jadi ketika anak itu baru seminggu belajar di bengkel masih tidak nyaman, orang tua tentunya harus tahu seperti apa sih anak itu belajar di sekolah gitu. Kemudian setelah itu baru kita kan pengetahuan orang tua juga karena ingin lompat ke pindah jurusan, kemudian akan bekerja sama dengan wali kelas tentunya, kemudian dengan kaproli, kabeng, untuk menyampaikan permasalahan ini gitu. Jadi dengan kolaborasi beberapa pihak, jadi yang terkait mungkin akan bisa terselesaikannya masalah ini. Pertama sih memang dari mindset siswa yang memang ngerasa sudah tidak mampu baru seminggu belajar di bengkel gitu. Seperti ya. Nah, sekarang nih untuk memulai kegiatan yang akan ibu lakukan pada anak-anak, kira-kira ibu maunya kapan untuk memulainya itu? Langsung ini Mbak, langsung setelah libur Kuningan ini di hari Senin, karena saya pikir sudah mendesak ya Bapak ya. Jadi karena waktu libur ini ada 2 minggu terjeda, saya ingin memang langsung memanggil siswa lagi untuk menanyakan, mengkonfirmasi kembali apa yang dirasakan gitu. Kemudian berkolaborasi dengan guru di bengkel, kemudian menghubungi orang tua agar orang tua mengetahui perkembangan belajar putra-putrinya di sekolah. Ya. Berarti itu kan termasuk juga kolaborasi dengan orang tuanya itu di minggu yang sama. Tanggal 7 ini ya, tanggal 7 ya. Yeah. Terus siapa nih yang akan ibu libatkan sebagai rekan untuk misalnya untuk mendampingi orang tua atau mendampingi anak tersebut, siapa nih yang akan kira-kira bisa dilibatkan untuk kegiatan?
Kalau saya sendiri karena selaku guru BK-nya, terlebih dari anak kelas 10, saya akan bekerja sama dengan wali kelas, orang yang paling dekat dengan siswa tersebut. Ya, benar. Jadi sama-sama bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa, memberikan, apa ya, ilmu-ilmu gitu, maksudnya pengetahuan-pengetahuan tentang jurusan itu gitu, agar dia paham, agar dia tidak merasa rendah diri sendiri gitu, merasa tidak mampu di kelas itu, yang paling beluge gitu. Saya merasa paling tidak bisa di kelas Iya. itu, kalau saya pindah itu merupakan solusi jadi Ah, bersama-sama bersinergi dengan wali kelas. Kalau gitu sih rencana saya Pak Lin untuk yang step awalnya gitu, sebelum iya, ke orang tua gitu. iya. Terus ini kan ketika kita melakukan sesuatu kan kita punya tentunya target keberhasilannya itu sampai di mana, kemudian kalau bisa sih indikatornya harus ada. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu ini ya, keberhasilan dan indikator keberhasilannya itu seperti apa? Dan apa saja yang akan Ibu harapkan dari sana? Tentu kita sebagai guru, terlebih lagi guru BK, sangat ingin bagaimana anak-anak itu berhasil Pak ya, terlebih problem yang dia rasakan adalah masalah belajar. Hal yang memang sangat mendasar gitu, hal yang eee, ketika anak itu merasa sudah tidak nyaman itu belajar, otomatis dia sudah aduh, apapun yang disampaikan oleh guru pasti tidak akan masuk gitu. Ya, benar. Jadi saya ingin bahwa yang pertama, siswa itu teratasi dulu teratasi dalam artian dia itu ada tentu karena masalah belajar ini yang pertama kan karena dia ngerasa nggak mampu nih, Ya, meningkatkan kepercayaan dirinya gitu, membesarkan hatinya bahwa dia itu bisa gitu. Bahwa memang seperti yang saya bilang tadi bahwa teman-teman di kelas kamu pun juga tidak mengetahui apa itu bangunan sama seperti kamu, tapi kamu sudah takut duluan. Mungkin membesarkan hatinya biar lebih fight gitu Bapak ya. Jadi setelah itu baru masuk ke pembelajarannya gitu. Bahwa pembelajaran jadi nggak usah takut duluan karena baru seminggu tentu tidak langsung berpraktek, masih belajar teorinya dulu walaupun belajar di pembelajaran produktif ya, seperti itu. Agar belum perang itu sudah kalah, agar tidak begitu gitu. Kan belum mulai perang nih, baru start itu udah mulai ngerasa ini. Samping juga itu lebih memberikan pemahaman-pemahaman mengenai jurusan bangunan itu seperti apa sih, apa yang akan dia pelajari selama 3 tahun jika dia berada di jurusan bangunan, di jurusan yang memang dia pilih sebelumnya gitu. Kemudian ketika tamat nanti, goals-nya dia tuh kemana? Jika dia kuliah itu dia sasarannya itu kemana? Ketika dia memang mau berwirausaha itu bagaimana? Ketika dia mau bekerja itu dia akan bekerja di mana? Mungkin itu yang harus dibuka gitu dengan bekerja sama dengan Kaproli dan Kabeng serta guru yang ada di jurusan tersebut. Mungkin seperti itu. nah dengan mungkin itu adalah sebuah indikator ya, indikator. Jadi eh, seberapa yakin Ibu akan indikator keberhasilan yang Ibu rencanakan? Tentu kan harus optimis Pak Lin ya. Iya, harus optimis. Harus optimis. Apalagi di dalam permasalahan siswa sangat ingin sekali bagaimana anak itu bisa belajar, bisa berhasil, dan bisa lulus tidak hanya mendapatkan ijazah, namun ilmu yang akan mereka dapatkan sebagai bekal untuk kedepannya. Saya merasa memang ada tanggung jawab itu. Jadi kalau ditanya seberapa berhasil, saya yakin bahwa saya akan berhasil membawa anak itu tetap di jurusan BKP karena memang yang pertama itu pilihannya dia, yang kedua memang yang berasal yang karena sebenarnya sempat ada sesi konseling 2 kali kemarin pada saat sebelum libur itu memang yang menyebabkan dia ingin pindah jurusan itu karena ketakutan di dirinya sendiri gitu. Padahal dia tidak tahu bagaimana itu bengkel TBSM itu, sepeda motor itu. Yang dia tahu mungkin ada temannya di sana. Modif-modif motor geruang-geruang gitu. Mungkin saya itu. Target saya memang 100% anak itu memang berhasil memang di jurusan itu. Seperti itu berarti Bu ya. Nah, kira-kira Ibu masih ragu nggak atau mungkin ada keraguan yang terlintas di pikiran Ibu ketika Ibu akan melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Ada nggak? Keraguan pasti ada Pak Lin, makanya ini kan terkait masa depan anak gitu. Benar. Tidak serta-merta saya bergerak sendiri, makanya bekerja sama dengan wali kelas dan juga akan mengundang orang tua siswa gitu. Kita kan
agar orang tua dan sekolah itu bersinergi bagaimana sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana siswa itu ke depannya, keberhasilan siswa ke depannya gitu. Seperti itu ya, berarti Yang menjadi keraguan. Yang jadi keraguan itu bagaimana respon orang tua sih. Kami mengingat itu tidak mengeneralisir. Kalau dilihat dari cerita orang tuanya memang bukan tipe orang yang memang rungu sekali sama anak gitu. Tapi mudah-mudahan dengan pendekatan yang nantinya akan saya lakukan bersama wali kelas, kan bisa mengajak orang tua itu, yuk Pak, anaknya begini didukung juga gitu. Agar tidak hanya pihak sekolah saja yang sendiri, gitu bagaimana mencoba membantu anak itu merubah pola pikirnya, tapi dari orang tua juga kami perlu dukungan itu agar bersama-sama bisa bersinergi. Ya, berarti Ibu sudah bisa menggali sendiri apa yang harus Ibu lakukan. Kemudian juga Ibu sudah punya komitmen. Nah, sekarang ini kan tinggal Ibu melaksanakan. Kira-kira kalau ada kesempatan lagi untuk kita melakukan coaching nih, kapan kira-kira? Biar saya juga tahu perkembangan seperti apa yang Ibu sudah lakukan di lapangan. Kalau saya sebenarnya ingin secepatnya, tapi kan tetap berproses Pak Lin ya, karena saya harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, tidak bisa 1 atau 2 hari ya, Bu ya. Benar. Karena saya akan merencanakan ini di awal masuk tanggal 7 di hari Senin. Saya pikir minggu depannya itu di hari Senin selanjutnya sudah si anak sudah berada di fase nyaman, itu harapan saya gitu. Fase nyaman dalam artian tenang gitu, udah masuk di jurusannya itu gitu, udah mindsetnya udah berubah, dan tentu kami di BK akan melakukan pemantauan juga untuk kedepannya si anak itu bagaimana gitu. Karena kan ini tidak hanya bahas anak sebulan 2 bulan Pak ya, ini masih ada 3 tahun lagi untuk berproses di sekolah ini seperti itu. Nah, seperti itu mungkin Bu ya, nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 14 berarti Bu ya, tanggal 14 Oktober. Jadi kita akan coba bahas lagi seperti apa sih perkembangan yang Ibu sudah lakukan ya. Nah, baik, untuk kali ini kira-kira Ibu kan sudah bisa mengeluarkan unek-unek yang Ibu rasakan. Jadi gimana nih perasaannya sekarang? Sudah baikan atau gimana? Terutama ruwet lagi gitu. Bisa lebih tenang Pak Lin, karena ternyata dengan kita bercerita, dengan kita melakukan sesi coaching ini, jadi bisa sharing gitu, dan Pak Lin juga menanyakan berbagai pertanyaan yang membuat saya berpikir jadinya gitu, mungkin seperti itu. Ada gambaran lah saya ke depannya itu goals-nya seperti apa. Iya, ya karena kita terhalang waktu ya Bu ya, mungkin kita akan sambung lagi di di sesi coaching yang nanti tanggal 14, dan semoga apa yang Ibu rencanakan saat ini berjalan seperti yang Ibu harapkan, dan tetap semangat Bu, jadilah guru yang teladan dan panutan bagi setiap orang. Terima kasih Bu karena sudah menyiapkan waktu untuk coaching. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Lin, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, itu tadi sesi coaching yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di sesi kedua dengan bertukar posisi, saya sebagai coach dan Bu Santi sebagai coach. Nah, sekarang pembahasan yang akan kita lakukan adalah masalah ketidaktersediaannya alat dan bahan ketika membuat karya seni rupa di kelas. Nah, seperti itu. Silakan untuk selanjutnya di handle sama Bu Santi. Waktu saya silakan. Baik, terima kasih Pak Lin sudah membuka ya, sudah memperkenalkan saya selaku coach dan Pak Lin selaku coach. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan mengenai permasalahannya Pak Nge. Ini dulu deh, nanya kabar. Saya belum nanya kabar Bapak, tapi saya langsung ke intinya Nge. Gimana kabarnya Pak pagi hari ini Pak? Astagfirullah Bu, baik-baik saja Bu. Ibu gimana nih? Baik juga Pak. Sehat Pak?
sehat. Seperti biasa Nggih. kalau saya lihat ibunya ceria selalu gitu ya. Terima kasih Pak Lin, Bapak juga tidak kalah ceria hari ini, nggih. Iya. Nggih, tadi yang Bapak bahas adalah yang tadi Bapak sampaikan mengenai, tidak tersedianya alat dan bahan Bapak nggih untuk Iya praktek iya, di benar seni benar. budaya, nggih. Benar. Nah kan Bisa mhm, kan seperti bisa ini kan keadaannya Bu nggih, ya. Sekolah notabene sekolah saya itu kan berada di katakanlah di pegunungan lah, pebukitan begitu karena jauh sekali dari nuansa perkotaan. Jadi ketika apa namanya kita membuat karya yang berhubungan dengan melukis atau mungkin membuat yang lain yang berhubungan dengan alat-alat modern itu kami sangat sulit. Misalnya kanvas. Ya, kalau mmm, kami di daerah Busungbiu ya kami harus nyari kanvasnya itu kemana, kemudian mau nyari cat akrilik atau cat minyak, oke lah mungkin kalau cat air di toko-toko yang terdekat di sini mungkin ada, tapi kalau yang untuk yang cat minyak, cat akrilik, apalagi yang cat-cat yang apa namanya yang lebih signifikan untuk melukis itu sulit untuk kita dapatkan seperti itu. nggih, jadi ada terkendala tentang alat dan bahan Pak nggih untuk perlengkapan untuk melukis. Ya, Nah, itu yang menjadi permasalahan Bapak berarti di dalam kelas saat proses pembelajaran Pak? ya seperti itu. Bisa diceritakan Pak, dengan tidak adanya itu yang menjadi permasalahan, tentu itu kan menjadi dasar ya Pak ya, Ya, untuk betul. melakukan praktek Bapak di sekolah gitu. Apa yang Bapak lakukan ketika di kelas ketika hal itu memang tidak ditemukan Pak? Nah selama ini sih Bu ya, karena sekali lagi eh, kita itu di daerah yang terpencil, katakanlah terpencil begitu yang memang sih tidak terlalu terpencil amat, cuman ya untuk mencari hal yang seperti itu apalagi kita di Buleleng ya, beda beda kasus dengan kalau yang ada di Gianyar atau mungkin di Denpasar di Bandung itu kan gampang ya. Kita untuk orang-orang yang berkarya seni kan memang minim, jadi untuk Chat. mencari alat dan bahan itu memang sangat sulit sekali. Eh, yang bisa saya lakukan selama ini sih ya saya tetap menggunakan karya-karya yang memang bisa dijangkau oleh anak-anak seperti itu. Seperti misal kalau memang cat minyak tidak ada ya kita pakai yang cat air aja lah. Cuman kadang saya merasa kasihan sih sebenarnya sama anak-anak karena eh, mereka itu diperkenalkan oleh panduan, oh ini kita harus membuat cat minyak sekarang, membuat karya lukis dengan cat minyak. Tapi di lapangan kita sulit mencari cat minyak. Jadi anak-anak kadang-kadang bertanya sih seperti apa sih cat minyak itu. Nah itu sih yang jadi apa namanya permasalahannya begitu. Berarti Bapak mengganti alat itu, bahan itu menjadi dengan alat bahan yang lain kan gitu Pak. Jadi siswa itu enggak tahu Pak ya, jadi bagaimana rupanya gitu. Jadi apa yang Bapak lakukan gitu? Apa yang Bapak bisa berikan kepada anak-anak ketika mereka menanyakan nih, ingin tahu, kok saya nggak menggunakan kanvas seperti Bapak perkenalkan itu, kok tidak menggunakan cat minyak seperti yang Bapak sampaikan gitu. Bagaimana Pak? Bisa ceritakan Pak? Nah, selama ini kan begitu ya. Jadi saya hanya membantu anak-anak itu berarti kita carikan video. Nah, seperti ini Hmm. loh. Kalau sempat saya karena kalau kita membawa kanvas, kalau saya berangkat dari rumah ke sekolah kan lumayan jauh juga sih ya, butuh waktu yang lama dan kalau saya membawakan contoh dari rumah kadang sulit juga sih begitu. Kalau di rumah saya sih sebenarnya ada kalau kanvas. Kalau cat oke lah, mungkin bisa saya bawakan ini loh anak-anak cat minyak, ini loh kuas cat minyak dan seterusnya. Tapi kalau kanvas kadang-kadang ya untuk apa namanya biar anak-anak segera tahu dulu mungkin saya carikan videonya oh ini seperti ini proses penggarapannya juga begini dan seterusnya cuman nanti kalau ada apa namanya kesempatan saya untuk bawakan kanvas itu barulah saya bawakan kadang-kadang. Nah itu harus saya sabut dulu dari spandramnya saya gulung lagi biar saya bisa bawa dimasukkan ke tas begitu. Kalau yang apa namanya yang masih lembaran itu kan sulit ya karena itu besar gitu. Apalagi saya ya kalau ke sekolah kan berangkatnya lumayan jauh juga sih. Nggih.
Wah ternyata begitu ya, mungkin karena kondisi yang seperti Bapak sampaikan, kondisinya agak jauh dari kota, sehingga aksesnya mungkin lebih susah untuk mendapatkan hal yang memang dibutuhkan sebenarnya seperti kanvas, cat minyak yang agak susah didapat itu. Jadi apa yang rencana Bapak itu apa untuk ke depan gitu? Kan ini kan supaya nggak terus berlarut seperti ini, berkepanjangan. Ada nggak hal yang rencana yang ingin Bapak lakukan nih supaya tidak terus seperti ini gitu? Nah mungkin kalau kemarin sih biar jalan aja dulu. Saya masih menyesuaikan dengan kondisi tempat. Saya masih mempergunakan karya-karya yang bisa kita kerjakan dengan hasil-hasil yang ada, atau mungkin apa namanya dengan sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita, misalnya karena di apa namanya daerah Kusubu ada banyak bambu, mungkin saya sementara ganti dulu apa namanya materi untuk cat minyaknya ini saya painting ke belakang, saya apa namanya saya bahas dulu tentang yang seni krianya dulu. Nanti ke belakangnya kalau memang bisa, nanti coba saya akan berangkat keluar untuk ke Gianyar atau mungkin ke mana untuk mencarikan alat agar anak-anak sekedar tahu aja nih, mungkin nanti mereka ngerjainnya per kelompok, biar sekedar tahu aja dulu seperti ini loh karakter dari cat minyak. Nih berarti Bapak di sini bahwa materinya itu dipending dulu kan gitu Pak Nggih, untuk membahas materi lain terlebih dahulu sambil Bapak mengusahakan itu untuk mencari alatnya itu dan bahannya itu ke Gianyar. Nanti kalaupun itu tidak bisa dilakukan, mungkin saya akan cari alternatif lain lagi, atau hanya dengan toh juga sama ya, karena kita membahas tentang melukis gitu misalnya, ya kita kanggokan untuk cat minyak hanya sekedar teori yang kita praktekkan nanti yang bisa dijangkau oleh anak-anak, mungkin dengan memanfaatkan pewarna alam dan lain sebagainya, itu juga tidak kalah penting sih sebenarnya. Bapak ternyata udah terfikirkan berarti Pak Nggih untuk mencari alternatif lain gitu. Jadi siapa yang Bapak ajak di sini berdiskusi gitu? Kan tentu guru seni budaya akan merasakan hal yang sama nih di semuanya dengan yang Bapak rasakan itu, karena semuanya itu mendapatkan materi yang sama seperti itu. Ada nggak siapa itu yang Bapak ajak berdiskusi terkait dengan hal ini? Nah kalau yang untuk berdiskusi, kemungkinan karena saya di sekolah saya sendiri itu guru seni budaya ada 2, cuman beda jurusan. Kalau saya kan seni rupa, yang satunya itu adalah seni tari. Jadi kalau saya berdiskusi dengan beliaunya pastinya tidak nyambung ya, karena konteksnya beda. Mungkin beliaunya juga belum paham tentang seni rupa. Nah ini kebetulan saya juga sebagai ketua MGMP di Kabupaten Buleleng, mungkin nanti saya akan libatkan apa namanya guru-guru seni rupa yang lain. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau-beliaunya, seperti apa sih mekanisme atau cara-cara yang kita gunakan nanti biar anak kita bisa setidaknya memahami, terutama ini guru-guru yang ada di pelosok seperti yang ada di SMA 2 Busumbiu, atau mungkin ada yang di Groga, atau mungkin yang di Sawan dan lain sebagainya. Bapak ternyata sebagai ketua MGMP Pak ya, berarti nanti yang Bapak ajak sharing memang teman-teman di MGMP seni budaya kan seperti itu Pak Nggih. Iya, iya benar Bu. Nggih, dengan kondisi yang demikian nih, Bapak tadi menyampaikan kondisi yang di sekolahnya Bapak, memang kekurangan bahan untuk praktek gitu. Jadi menurut Pak Lin nih, jika saya tulis berikan gambaran angka 1 sampai 10 gitu, Bapak saat ini berada di posisi yang mana nih? Karena dengan permasalahan yang memang Bapak hadapi saat ini gitu. Mungkin saya masih ada di posisi itu. Halo Bapak, bisa diulang Pak? Tadi terjeda Pak. Ya mungkin saya masih berada di posisi 7-nya Bu. Berarti saat ini ada di posisi 7 Pak Nggih. Ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan itu? Apakah memang Bapak akan terus berpuas berada di posisi 7? Apa memang ada target untuk ke posisi yang lebih tinggi lagi, Pak? Ya harusnya sih harus naik itu posisinya begitu. Berapa kira-kira Pak? Menurut Bapak, posisi ideal menurut Bapak? Biar ada di posisi 9 aja lah dulu gitu. Posisi 9. Jadi apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk
menuju posisi 9 itu kira-kira menurut Bapak? Nah, Apakah kan tidak mungkin begini Bapak, apa yang memang kiat-kiat yang Bapak lakukan itu, usaha-usaha yang akan Bapak lakukan agar anak-anak dapat terfasilitasi dengan baik gitu, agar tidak mereka hanya mendengarkan dari audio video yang memang Bapak tampilkan saja mengenai bahan-bahan praktek yang tidak mereka lihat secara nyata gitu. ya, mungkin nanti ya, agar mereka bisa paham juga, saya akan coba, saya sendiri yang akan berdemonstrasi di depan anak-anak untuk mengerjakan seperti ini loh, ini karyanya. Dan nantinya mungkin saya akan coba anak-anak agar mereka bisa juga merasakan seperti apa sih. Mungkin saya panggil lagi satu persatu, coba ini goreskan kuasnya seperti ini loh, karena memang karakter cat minyak itu kan beda dengan cat air, biar kalian tahu nah seperti ini. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan di kelas. Wah, semangat sekali kayaknya Pak Lin ini akan menerapkan itu Pak Nge. Iya, Ya, mudah-mudahan jadi itu nanti terlaksana. kira-kira nih Pak, kalau saya boleh tanya nih, kapan kira-kira Bapak akan melakukan itu gitu untuk menerapkannya di kelas Bapak, memperkenalkan itu secara langsung kepada anak-anak didik Bapak di sekolah? Nah, karena kita terjadi libur ya, ini mungkin saya akan lakukan di hari Senin nanti. Kemudian ini setelah apa namanya tanggal 7 itu setelah Kuningan, Bu. Jadi itu kan apa namanya kita sudah mulai belajar seperti biasa. Oke. Berarti Bapak akan menerapkan ini di tanggal 7 berarti Pak ya? Iya. Oke. Jika kita memang bisa bertemu lagi pada sesi coaching selanjutnya nih, kira-kira nih kapan Bapak bisa sharing kepada saya? Karena kan Bapak akan menerapkan itu di tanggal 7 gitu. Kira-kira bisa nggak terlaksana itu sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan gitu? Kalau prediksi sih bisa. Cuma nanti kalau kita ngadain coaching lagi gitu, saya pikir 2 minggu lah setelah tanggal 7 itu, karena yang namanya pelajaran seni itu kan cuma 2 jam dalam satu kelasnya per minggu. Jadi rasanya 2 kali pertemuan lah baru kita bisa melihat hasil dari anak-anak tersebut. Berarti rencana itu kan ada 14 hari berarti Pak nih. Rencana Bapak akan memberikan materi, memberikan praktek kepada anak-anak mengenai cat minyak itu di tanggal 7, nanti berarti perlu waktu 14 hari untuk kita bertemu kembali dalam sesi coaching Pak nih. Iya. Bapak, pertanyaan terakhir mungkin pada Bapak, apa yang bisa Bapak dapatkan nih dari pertemuan kita hari ini gitu, dalam kita melakukan sesi coaching pada pagi hari ini? Ternyata ketika kita mengeluarkan undang-undang dengan seseorang atau mungkin dengan rekan kita, ya kita bisa menggali sendiri ya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Kemudian secara tidak langsung saya juga udah menjadi terpikir, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Apalagi dengan pancingan-pancingan pertanyaan yang seperti Ibu berikan tadi, ternyata ada loh solusi yang harus kita kita kerjakan nanti. Kita tidak harus mentok dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita bisa bergerak maju, dan untuk perubahan ke arah positifnya pasti ada jalan seperti itu. Luar biasa Pak Lin. Jadi berarti 2 minggu lagi setelah Bapak menerapkan pembelajaran tentang cat minyak dan Canva itu di kelas, kita akan bertemu kembali dengan Bapak Pak Nge melalui sesi coaching Pak Nge. Iya, siap Bu, siap. Ya. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya yang harusnya berterima kasih dengan Ibu nih. Sama-sama Bapak. Iya. Baiklah, itu bahwa sesi coaching saya sendiri selaku coach dan Pak Lin sebagai coach pada kesempatan kali ini, untuk sesi coaching sudah terlaksana, dan dari Pak Lin juga sudah menjadi coach tadi, dan saya sendiri sudah menjadi coach pada kali ini. Untuk selanjutnya kita tutup dulu kegiatan coaching kita kali ini Pak Nih ya. Jadi terima kasih atas Pak Lin, terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk berpraktek pada pagi hari ini, praktek coaching bersama rekan sejarah.
Nggih, terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi. Tadi saya sudah dengan Pak Lin sudah melakukan sesi coaching. Jadi saya selaku coach, refleksi yang saya rasakan pada hari ini setelah melakukan coaching dengan Pak Lin adalah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi menurut saya adalah di sini posisinya Pak Lin ketika tadi menjadi coaching sudah sangat terbuka menceritakan permasalahan yang dihadapi, kemudian dalam menjawab pertanyaan dari coach juga sudah memaparkan dengan gamblang seperti itu. Jadi saya sendiri selaku coach sangat memahami jadinya apa yang Pak Lin sampaikan terkait permasalahan. Kemudian Pak Lin juga secara tidak langsung memang langsung berpikir bahwa oh ternyata ini alternatifnya, sudah memiliki gambaran tersendiri untuk kedepannya seperti apa. Mungkin seperti itu refleksi diri dari saya. Tadi juga Pak Lin juga fokus sekali dalam sesi coaching pada pertemuan kita hari ini. Jadi enak jadinya saat sesi coaching ini. Pak Lin fokus, juga kelihatan memang tenang Pak Lin. Jadi pada sesi coaching ini juga tercapailah tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Mungkin seperti itu kalau refleksi dari saya, Pak Lin. Baik, terima kasih Bu Santi atas refleksinya. Nah, sekarang giliran saya yang memberikan refleksi. Yang pertama yang sudah berjalan baik selama proses percakapan. Jadi saya sangat merasa senang dengan percakapan yang kami lakukan karena Bu Santi juga sudah terbuka dalam melakukan percakapan. Kemudian ada hal-hal yang ketika saya yang jadi coach, yang jadi coach, ibunya jadi coach, ibunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memantik saya untuk mencari jawaban-jawaban untuk solusi saya begitu. Nah, kemudian yang masih perlu diperbaiki ya mungkin sekali lagi karena ini kita baru melaksanakan yang namanya coach begitu, jadi masih kelihatan agak kaku menurut saya pribadi. Kalau ibunya sih sudah bagus sekali ya, sudah. Tapi kalau saya sendiri yang ngerasain diri saya masih kaku karena mungkin jam terbangnya belum banyak begitu. Nah, nanti saya akan coba biar lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang saya akan lakukan dalam kondisi presence begitu, kehadiran penuh, saya akan terus menyimak apa yang dikatakan oleh Kuci ketika saya menjadi coach, dan dari perkataan-perkataan atau mungkin unek-unek yang dikeluarkan oleh si Kuci, jadi bisa saya gali untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang membantu untuk mencarikan si Kuci itu solusinya sendiri. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, ya mungkin nanti saya akan coba berlatih lagi sebagai coach, mungkin kepada anak-anak didik saya atau sebagai rekan kerja dari teman-teman sejawat saya. Mungkin itu yang bisa saya berikan refleksinya. Terima kasih. Luar biasa ya refleksi Pak Lin pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang tadi kita lakukan tadi, sesi coaching memang benar-benar bermanfaat Pak Nggih, untuk kita, untuk Pak Lin, untuk saya sendiri, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk sesi coaching kami dan refleksi sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan mengucapkan selamat pagi. Pagi Pak Lin. Pagi.